sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Didi, bagaimana nih kabarnya Pak Didi siang ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya juga sehat. Oh ya Pak, gimana nih kabar keluarga di rumah? Pada sehat semua ya Pak, anak-anak gimana? Alhamdulillah kebetulan anak-anak tadi sudah selesai berenang Ibu. Dan alhamdulillah juga keluarga saya di sini sehat. Untuk Ibu gimana Alhamdulillah. keluarganya? Sama, sama, semua pada sehat, anak-anak, keluarga juga sehat, Alhamdulillah. Oh ya, pada kesempatan kali ini kan Pak Didi akan berperan sebagai coach nih pada kucing nanti. Terus kira-kira sebagai coach nanti nih di Pak Didi itu apa ya yang sudah Pak Didi siapkan untuk menjadi seorang coach nih? Intinya saya menjadi coach itu akan menerapkan alur tirta Ibu agar kucing yang saya coach nanti bisa memahami dan runtut. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan berdasarkan alur tirta Ibu biar tidak melenceng jauh dari proses supervisi akademik. Oh iya ya, kayaknya keren nih. Oh ya Pak Didi, kira-kira kompetensi apa nih nanti pada coach nanti itu yang akan Pak Didi kembangkan kompetensi apa nih? Sepertinya saya lebih tertarik pada ini Bu, kompetensi bagaimana cara kita memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ke kucing. Jadi pada saat kita memberikan pertanyaan yang berbobot, insya Allah kucing akan memahami dan juga akan lebih dalam untuk mengupas tuntas masalah yang akan kita bicarakan nanti. Oke, itu artinya kompetensi yang Pak Didi akan observasi itu mengarahkan kepada pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Mungkin selain itu, selain pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk mengarahkan kunci untuk mencari solusi permasalahannya, mungkin ada lagi Pak Didi selain itu. Saya rasa sementara tidak ada Ibu, karena saya ingin fokus pada satu tema ini, materi ini untuk pertanyaan yang lebih berbobot nanti. Jadi saya akan lebih memperdalam lagi ininya, apa proses interviewnya nanti Ibu. Oke, kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan coaching yang ingin Pak Didi kembangkan itu apa? Indikatornya mungkin agar apa yang Kuce sampaikan bisa terselesaikan dan saya juga ingin semua permasalahan yang Kuce hadapi bisa diselesaikan secara kolaboratif. Wow, keren banget, luar biasa ini. Berarti Pak Didi ini sudah siap nih akan melaksanakan praktik kucing nih. Insya Allah siap Bu, mohon doanya biar tidak ada kendala nanti. Oke, saya doakan kucing diharapkan sesuai dengan tujuan dan sesuai dengan tujuan sehingga seorang kucing bisa apa ya bisa mencari mengarahkan apa solusi nanti yang akan apa yang akan dipikirkan solusinya seperti apa untuk menyelesaikan permasalahan seorang kucing. Oke Pak Didi, monggo silakan. Terima kasih. Semoga sukses ya. Baik Bu, sama-sama. Terima kasih juga Ibu. Ya, wassalamualaikum. Selamat siang. Semoga sehat selalu. Waalaikumsalam. Siap Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum Bu Nining. Waalaikumsalam, Bu Mariati. Selamat siang Bu Nining, apa kabar Bu? Alhamdulillah, saya sehat. Bu Mariati sendiri bagaimana? Alhamdulillah Bu, sehat. Keluarga bagaimana Ibu keluarga di sendiri rumah? gimana Bu? Kabar keluarga? Kabar- Alhamdulillah juga sehat Bu, sehat walafiat. Ya, sama juga sehat. Pokoknya kalau anak kita Iya nih Bu sehat, Nining, kita tenang. saya mau minta, Apa nih?
Iya. Ya. Iya nih, saya mau minta waktunya sebentar, Bu Nining. Oh iya, ada apa-apa, siap. Selalu siap untuk Bu Mariati, Bu Nining siap. Ada apa ya? Iya nih Bu Nining, lagi galau nih sebenarnya. Emang Apa kenapa nih namanya, kok sebentar nih galau mau nih? di coaching sama Bu Nining ini. Oh iya makanya kayak gini. Kenapa ya Bu Mariati Iya, kenapa? Tadi galau. aja. Lagi galau. Emangnya kenapa? Ada apa nih? Kok kayaknya penting banget. Sepertinya Bu Mariati lagi kebingungan. Mungkin ada yang bisa saya bantu. Eh, iya nih Bu Nining. Apa tuh saya ingin apa ya mendapatkan solusi baru nih Bu Nining. Saya tuh punya murid namanya Gina. Dia itu di dalam kelas itu aktif, bahkan terlalu aktif sekali di dalam kelas ketika pembelajaran ini ya. Eh, Biasanya itu sering jalan-jalan, tidak mendengarkan pembelajaran saya, sering bermain, tidak mendengarkan sama sekali itu Bu Nining. Oh, itu artinya Bu Mariati minta di coaching nih ya. Oke, Iya, semoga bisa mencerahkan Bu Mariati ya. Iya, iya. Gimana, gimana, gimana? Diulang gimana? Kenapa, iya, kenapa? di sini. Iya, Bu Nining. Di sini nih saya ingin minta solusi terkait salah satu murid saya yang bernama Gina nih Bu Nining. Karena Gina itu terlalu aktif di dalam kelas. Ketika pembelajaran nih ya, sering jalan-jalan, tidak mendengarkan ketika saya menjelaskan gitu, cenderung apa ya bermain sendiri gitu di dalam kelas ini. Oh, gitu ya. Jadi Bu Mariati intinya ingin mendapatkan solusi gimana caranya untuk merubah Gina yang aktif di kelas, yang main-main sendiri di kelas, begitu ya. Terus, memang solusi yang bagaimana nih yang Bu Mariati maksudkan? Iya nih sudah sebenarnya sudah 1 bulan mencoba merubah perilaku Gina nih Bu Nini. Sudah banyak berbagai macam cara yang sudah saya lakukan, tapi Gina itu tetap tidak berubah sama sekali. Begitu Bu. Oh, tidak berubah ya. Berarti intinya Bu Mariati merasa gagal begitu. Untuk berubah Gina, Iya, Bu Mariati iya merasa betul. gagal ya. Saya merasa gagal. Ya, Ah, betul sekali Bu Nining. Saya tuh sebagai guru kelas 6 tuh merasa apa ya? Merasa punya kewajiban gitu loh untuk peserta didik kelas 6 karena kan bentar lagi mereka itu akan melanjutkan ke SMP ya atau ke atau SMP sederajatnya ya gitu. oh, berarti Bu Mariati ini merasa Gina belum berubah ya? Memang tidak berubah seperti apa ya? Ya itu maksudnya gitu-gitu aja tidak berubahnya, maksudnya sering keliling-keliling. Kalau dalam pembelajaran saya itu sering bermain sendiri, tidak mendengarkan saya ketika saya menjelaskan gitu Bu. Kalau misalnya ditegur, mungkin dia diam, bahkan menutup wajahnya itu dengan kerudungnya. Tapi selang berapa lama itu kumat lagi nih, dia jalan-jalan lagi, tidak mendekat, pokoknya aktif sendiri gitu. Oh, asik main sendiri ya. Terus, menurut Bu Mariati, Gina itu bisa dikatakan berubah, tidak main di kelas, pokoknya nurut nah, gitu, nurut deh, gitu. Terus kondisi yang bagaimana yang Bu Mariati maksudkan? Maksudnya Gina dikatakan berubah itu dalam kondisi seperti apa di bayangan Ibu? Kalau di bayangan saya nih, saya tuh pengennya Gina itu ketika saya di dalam kelas ya Bu, dalam pembelajaran itu aktif. Tapi bukan aktif jalan-jalan atau bermain sendiri atau mengganggu temannya, tapi mendengarkan saya di dalam kelas gitu. Dalam aktif dalam pembelajaran, bukan aktif sendiri. Oke nih, misalkan ada rentang ya, ada skala ya Bu Mariati antara 0 sampai 10. Kira-kira kondisi Gina yang sekarang nih, ada di skala berapa Bu? Kalau rentang skala 0 sampai 10 itu kayaknya Gina itu ada di posisi 5 deh. Oke, berarti menurut
pandangan Bu Mariati nih ya. Sekarang kondisi Gina ada di skala 5 ya. Pastinya seorang guru ya Bu ya, kita pinginnya murid kita lebih baik lagi kan begitu. Terus untuk mendapatkan skala yang 10 kayaknya begitu sulit ya, begitu. Sulit untuk mendapatkan skala 10. Nah, kira-kira sekarang kan skalanya 5 nih. Yang pingin Bu Mariati itu berhasil, maksudnya bisa merubah Gina di skala sampai skala berapa? Kalau 10 katanya nggak mungkin. Nah, skala berapa itu sekarang pinginnya Bu Mariati? Kalau skala 10 mungkin tidak mungkin ya Bu ya. Tapi kalau menurut saya tuh pengennya tuh Gina itu di skala 7 deh Bu, cukup menurut saya Bu. Oh, berarti yang sekarang ini berada di skala 5, Bu Mariati pinginnya untuk 7 saja, karena 10 kayaknya tidak mungkin di skala 7 ya. Itu artinya bisa merubah Gina ke lebih baik, meskipun hanya sedikit kan begitu. Terus Bu Mariati untuk merubah Gina itu kira-kira untuk merubah karakter Gina yang sering main-main di kelas, setidaknya nurut deh, meski dikit ya, nurut deh. Kira-kira bagaimana nih cara Bu Mariati merubah Gina agar dari skala 5 tadi menuju 7 skalanya? Gimana? Sebenarnya itu yang saya pikirkan saat ini Bu Nini. Bagaimana ya caranya agar Gina itu sesuai dengan harapan saya di skala 7 gitu. Ya saya sih masih belajar nih mendalami Gina nih dengan berbagai macam kegiatan pembelajaran diferensiasi. Caranya itu gimana nih biar Gina itu anteng di dalam kelas mendengarkan saya saat pembelajaran gitu, agar lebih lama lagi di dalam kelas tuh misalnya aktifnya tuh di dalam kelas bukan main-main sendiri gitu. Itu sudah menjadi apa ya, pikiran saya itu bagaimana gitu, apa yang harus saya lakukan gitu loh Bu. Iya, selama Bu Mariati bersama Gina nih, jadi wali kelasnya Gina ya. Sudah berapa bulan kan sudah menjadi wali kelasnya Gina, sudah mendalami melihat karakter Gina ya kok begini, ya gitu ya. Nah, terus Bu Mariati itu selama menjadi wali kelas beberapa bulan kemarin, ke depan itu kemarin ya, apa nih, kan pastinya bisa melihat karakter tiap murid. Nah, apa yang di kelas itu Gina itu lebih suka ke apa gitu, kira-kira seperti apa pengalaman Bu Mariati saat di dalam kelas bersama dia? Yang Kalau disukai Gina pembelajaran maksudnya? ya, kalau di dalam kelas itu ya, kalau misalnya saya menayangkan video pembelajaran, memang tertarik nih, mungkin karena gambar ya. Kalau ditayangkan video-video yang menarik itu dia tertarik melihat, bahkan anteng nih melihat video pembelajaran. Tapi kalau misalnya untuk materinya, materi di videonya itu masih kurang. Nah, kemudian Gina itu juga menyukai kegiatan yang sifatnya itu tanya jawab, Bu. Tanya jawab tuh dengan guru-guru lain. Misalnya lagi di luar nih, jam istirahat tuh sering ngobrol dengan guru lain tuh tanya jawab. Tuh, nah, entah apa yang ditanyakan gitu dengan guru-guru lain. Kegiatan seperti itu membuat Gina lebih lebih mengingat nih materi pembelajarannya begitu, Bu. Nah, selain itu, menurut yang Bu Mariati barusan sampaikan ya, tanya jawab, ngobrol dengan guru lain. Nah, kira-kira apa lagi nih yang menurut Bu Mariati untuk diterapkan agar Gina itu bisa berubah meskipun sedikit demi sedikit? Langkah apa lagi selain yang tadi? Mungkin saya harus lebih sering-sering menyempatkan waktu bersama dengan Gina ya Bu ya. Waktu berdua nih. Menasehati Gina agar mau belajar. Tapi tentunya di sini menasehatinya tuh bukan bersifat tekanan, tapi dengan ayoman, dengan kasih sayang, begitu Bu. Oh gitu ya, menasihati Gina, memberikan gimana caranya Gina nyaman bersama kita sebagai wali kelasnya, dianggap sebagai orang tuanya. Nah, sekarang nih dari dua hal tadi, seperti tadi
seperti tadi itu menayangkan video, tanya jawab dengan guru, ngobrol. Terus yang kedua kan Bu Mariati ingin mengayomi dia dengan kata-kata kasih sayang. Nah, menurut Bu Mariati nih ya, yang bisa dilakukan dari dua hal ini dalam minggu-minggu ini itu yang mana? Yang lebih paling bisa dilakukan dari dua hal tadi? Ya, dari dua hal tadi yang mungkin bisa saya lakukan itu menerapkan itu misalnya apa namanya, setiap jam pulang sekolah mungkin saya harus bisa menyempatkan waktu minimal 10 menit lah ya Bu ya untuk bersama Gina. Kita sharing-sharing, menasehati gitu. Kemudian kalau untuk video pembelajaran yang menarik ya bisa juga, tapi itu kayaknya butuh waktu deh Bu, butuh waktu dan persiapan yang lebih lama bagi saya kan. Dan lagi saya merasa itu tidak bisa dilakukan setiap hari menayangkan video pembelajaran karena berbagai macam tugas yang masih saya kerjakan saat ini. Nah, kalau misalnya untuk tanya jawab dengan guru-guru yang lain, saya saya bisa memanfaatkan sebagian proses pembelajaran itu untuk menerapkannya langsung khusus nih untuk Gina. Jadi Gina itu bisa jalan-jalan sambil bertanya jawab dengan guru-guru lain gitu. Jadi sambil belajar. Wow, kayaknya seru ya apa yang ada dalam pemikiran Bu Mariati, seru banget. Saya pingin nih minggu depan mau berbincang-bincang lagi sama Bu Mariati. Saya pingin tahu nih perkembangan Gina setelah Bu Mariati menerapkan hal tadi untuk Gina berubah. Nah, saya pingin dengar Bu Mariati. Saya tunggu ya perbincangan kita nih minggu depan. Saya pingin tahu nih perkembangannya. Baik, Bu Nining, nanti saya akan berkabar mengenai perkembangan Gina. Terima kasih untuk coaching hari ini, Bu Nining. Terima kasih atas waktunya. Semoga Bu Nining sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah. Sebentar nih. Saya ingin tahu juga nih. Dari percakapan kita ini apa yang Bu Mariati dapatkan nih? Dari percakapan kita tadi, di awal itu saya tuh merasa bingung nih. Benar kata Bu Nining, saya lagi galau. Galaunya saya tidak tahu bagaimana cara menyikapi karakter Gina yang begitu aktif di dalam kelas, bukan aktif belajar ya, tapi asik main sendiri dengan keaktifannya, dengan imajinasinya. Tapi untuk sekarang ini alhamdulillah setelah kegiatan kucing ini hari ini bersama Bu Nining, saya tahu harus bagaimana dan harus melakukan apa untuk merubah Gina sedikit demi sedikit. Nanti untuk perkembangan Gina di minggu selanjutnya akan saya uh, lagi dengan Bu Nining akan memberitahu lagi sama Bu Nining bagaimana uh, apa namanya uh, hasil dari apa yang saya lakukan untuk Gina. Wow, keren banget nih, seru kayaknya. Oke, saya tunggu ya minggu depan Bu Mariati ya. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Saya ingin tahu nih cerita lebih lanjutnya. Baik. Ya, baik Bu Nining. Terima kasih atas waktunya Bu Nining. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Mariati. Selamat siang. Sampai ketemu minggu Selamat depan. siang. Selamat siang Bu Nining. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih nih Coach dan Kuci, bapak-bapak yang hebat ini. Ada Pak Didi dan ada Pak Gafur. Tepuk tangan untuk kita semua. Praktek kucing sudah Bapak kerjakan ya. Alhamdulillah begitu luar biasa. Saya melihatnya di sini seorang coach mengarahkan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga membuat kucing mengetahui, mendapatkan solusi tentang permasalahannya. Wah, keren banget saya melihatnya, Bapak. Terus menurut Pak Didi nih ya, sebagai coach, apakah indikator yang ingin Pak Didi kembangkan sudah dicapai? Setelah kita diskusi panjang lebar dengan Guci,
Insya Allah sudah tercapai, Bu. Menurut saya sudah tercapai karena kucing merasa puas dengan proses yang kita lalui tadi. Alhamdulillah saya lihatnya juga seperti itu, seorang coach dan seorang kuci alhamdulillah sudah menggunakan alur tita yang cocok sehingga seorang kuci mendengarkan, mendapatkan solusi dari permasalahannya. Melihat percakapan dari kuci dan seorang coach ya antara Pak Didik dan Pak Gafur, wah begitu luar biasa nih, hebat nih saya pikir. Oh iya Pak. Saya melihatnya untuk saya rentangkan jika ada rentang 1 sampai 4 nih. Percakapan kucing di antara Pak Didik dan Pak Gafur saya nilai 4 nih, sudah luar biasa ini, Pak. Yaitu Terima kasih, Bu, dari saya. atas penghargaannya, apresiasinya. Baik, saya tutup kegiatan kucing kali ini. Semoga percakapan kita ini mendapat barokah dari Allah. Semoga dapat menyelesaikan segala Amin. permasalahan-permasalahan yang ada. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya, wassalamualaikum Pak Didik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nining.